أهلا وسهلا وشكرا كثيرا على حضوركم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Mukarram of the Ulama, whom we respect religious figures, we respect community leaders, elders and senior elders who are present at today's event. We respect the head of village from or his representative and the rank of village official present at today's event. And we greatly respect the invited guests who have attended today's event. First of all, let us offer thanks to the Prince of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thanks to His abundance of grace, credence and inayah, so that we can all fulfill the invitation of Sahibul Hajat. We extended big family for Mr. Sugito and Mrs. Sarmi is holding the Walimatul Khitan for their grandson Ananda Abdul Rashid Halim, son of Mr. Muhammad Jamaluddin and Mrs. Suhairatun, and Ananda Muhammad Rafasya Al-Ghifari, son of Mr. Mus Effendi and Mrs. Yunita Della Rahmawati. Salawat and salam are always pure unto our Lord, the great Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as well as family, friends, and society. And may we all be among those who will receive intercession from Him. Amin ya Rabbal Alamin. Then, so that today's event can be realized quickly, allow us to read the series of events that we will carry out this evening. The first event is the opening by reading Al-Fatihah. The second event is the reading of the holy verses of the Quran. The third event is Zikir and Tahlil. Then the fourth event continue, namely the opening speech from Sahibul Bait. The fifth event is the main event, which will be filled with Tawsiyah. Then the series of event ends with a closing prayer. Then the whole series of events that we will carry out this evening. And let us open the event tonight by reading Surah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittiba'i millata Ibrahim hanifa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim ulama alladhi nukarrimuhu sahibul fadilah wal karamah, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh,
Pilih 10. Yang kami hormati Bapak Kepala Dusun Suakram SP4 atau yang mewakili, dan yang kami hormati hadirin tamu undangan rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, nikmat hidayah dan inayahnya, sehingga kita semua dapat bermuajah memenuhi undangan sahibul hajat, keluarga besar Bapak Sugito dan Ibu Sari dalam acara walimatul khitan cucu beliau Ananda Abdul Rashid Halim, putra dari Bapak Muhammad Jamaluddin dan Ibu Suhairatul, dan Ananda Muhammad Rafasya Al-Ghifari, putra dari Bapak Mus Effendi dan Ibu Yunita Dela Rahmawati. Salawat ma'assalam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat yang mendapat syafaatnya kelak fi yaumin la yanfa'ul malu wala banun. Amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, agar segera terwujudnya acara, kami akan membacakan seluruh rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Awalan, iftitahan bi qiraatil Fatihah. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, qiraatul Quran. Acara yang ketiga, zikir dan tahlil. Acara yang keempat, sambutan dari sahibul bait. Acara yang kelima merupakan acara inti diisi dengan mau'idatul hasanah, dan diakhiri dengan acara yang keenam, doa plus penutup. Demikianlah serangkaian acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Marilah kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah. Ila hadihin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. All respected invited guests, followed by the second event, there will be a reading of the Al-Quran, which will be read by Al-Ustadz Heri Sugianto. Time and place are yours. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, memasuki acara yang kedua, lantunan ayat suci Al-Quran. Allati sayaqra'u Al-Ustadz Heri Sugianto. Tafadhalu alaihi mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
recited the holy verses of the Quran with a melodious and beautiful voice. Hopefully, by reciting the holy verses of the Quran, it can increase our faith and pity to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasuluhul Karim wa nahnu ala dhalika minash shahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan lantunan ayat suci Al-Quran, semoga dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran alaihi. Then the three events continue with zikir and tahlil, which will be led by Al-Ustad Muhtar Ansari. To him at the time and place we invite. Memasuki acara yang ketiga, zikir dan tahlil, yang akan disampaikan oleh Al-Ustad Muhtar Ansari. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah salikin salikah dari Majelis Pesantren Akmaliyah Dusun Gogang DSP, dan juga kepada para tamu undangan, dan tentunya juga para hadirin sekalian, mari sejenak kita tundukkan hati kita niatkan tulus dengan ikhlas. Kita diminta untuk membacakan tahlil dan kalimah thayyibah. Mudah-mudahan apa yang kita berikan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita bacakan, Allah mengabulkan setengah hajat, segala niat sahibul hajat, dan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran atas segala urusannya, wabil khusus kepada sahibul hajat, dan untungnya kepada kita semuanya. Di sini juga tidak lupa sahibul hajat mengirimkan doa atau mendoakan kepada para leluhurnya, yaitu yang pertama kepada Mbah Dai Kromo bin Abdullah, yang kedua Mbah Soekarmo bin Abdullah, yang ketiga Mbah Painem, yang keempat Mbah Yainem, yang kelima Mbah Bardi bin Dai Kromo, yang keenam Mbok Jaikam bin Soekarmo, yang ketujuh Mbok Kadmi bin Soekarno, yang kedelapan Jenny bin Tukimin, yang kesembilan Jeffrey Al-Hidayah bin Budi Hartanto, yang ke-10 Yaiman bin Madi, yang ke-11 Minto Wiono bin Karto Sadiman, yang ke-12 Warsi bin Bentuk, dan yang ke-13 Lasmini binti Minto Wiono. Mari sama-sama kita mulai, kita niat dengan ikhlas, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajatnya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى فضل إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والصالحين والملائكة المقربين, khususan Syekhana Al-Akbar Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, wa khususan yang santri muallim Syarif Abdul Halim, wa khususan Bahyai Ibrahim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa alim, wa khususan Syana Syekh Maulana Hasbul Wadani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ala hadhihi niyat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة
بالصالحات هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thus, the zikir and tahlil have carried out together, and we express our thank you very much to Al-Ustad Muhtar Ansori, who has been willing to lead the zikir and tahlil at this event. Demikianlah zikir dan tahlil telah kita laksanakan bersama. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustad Muhtar Ansori. Entering the fourth event, namely the speech from the Sahibul Bait, which will be delivered by Al-Ustad Yusman. To him at the time and place we invite. Kami lanjutkan acara yang keempat, sambutan dari Sahibul Bait yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadina Yusman. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butunikum la ta'lamuna shay'an wa ja'alakum sam'an absara wal afidatan 'alakum tashkurun amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat taufik hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul menghadiri undangan Bapak Sugito sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tentunya salawat salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dengan ringan mudah menjalankan apa yang telah diajarkan kepada kita semua, sehingga kita senantiasa di jalan yang benar
dan senantiasa kita dengan ringan bersolawat kepadanya, sehingga kita senantiasa akan mendapat pertolongan dan syafaatnya di hari yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kepada sahibul bait Bapak Sugito sekeluarga yang saya muliakan, kepada Bapak Ustadz pimpinan Majelis SP1 Bapak Ustadz Ali yang saya hormati, dan khususnya jamaahnya yang saya hormati dari berbagai tempat Pak ya, saya tidak kenal dari mana-mana Pak ya. Yang jelas kami sangat menghormati jamaah Majelis SP1, dan kepada jamaah SP4 maupun tamu undangan yang saya hormati, dan pemuda-pemudi yang tentunya yang saya banggakan sehingga bisa membantu sehingga acara Pak Sugito bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan hingga sampai nanti hajatnya selesai. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, terima kasih sebagaimana yang disampaikan oleh pembawa acara. Di sini saya menyampaikan sambutan, yakni kata daripada tuan rumah. Mohon izin waktunya untuk kami menyampaikan di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu. Tentunya di sini Bapak Sugito sekeluarga sangat banyak mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sehingga pada malam hari ini Bapak Ibu bisa menghadiri di kediaman Bapak Sugito dalam rangka memenuhi hajatnya, yang pada malam hari ini adalah bentuk rasa syukurnya Bapak Sugito sekeluarga, sehingga Bapak Sugito menghadirkan sanak saudara agar bisa hadir di kediamannya ikut berbahagia. Maka dengan kesempatan yang baik ini, tentunya Bapak Sugito sangat mengharapkan doa restunya dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang mana niat dari Bapak Sugito sekeluarga yakni menghitankan cucunya, bahwa Bapak Sugito telah menghitankan cucunya sebagaimana yang disebut pada acara tadi, dan tentunya dengan harapan, dengan doa dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan cucu-cucunya bukan hanya yang disunat dua Bapak Ibu ya, karena cucu beliau bukan hanya dua Pak ya. Maka mohon doanya ya khususnya kepada yang dihitankan dan cucu-cucunya yang lain, tentunya mohon doanya semoga cucu-cucunya Bapak Sugito menjadi anak yang soleh maupun soleha, bisa mengangkat harkat martabat kedua orang tuanya dan memberikan suatu kebanggaan dan kebahagiaan khususnya kepada orang tuanya dan taat kepada agamanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentunya Bapak Sugito telah melakukan suatu mulia Pak ya, pekerjaan mulia, yang mana pada hari beberapa hari yang lalu Pak ya, itu telah menghitankan kedua cucunya, yang tentunya diniati dengan lillahi ta'ala, yang artinya di lubuk hati yang terdalam Bapak Sugito, ini bukan cucu yang tersayang Bapak Ibu ya, tapi ini adalah kebetulan dari niat dari Bapak Sugito sekeluarga berkeinginan ya, ingin mengumpulkan sanak saudara kawan-kawan agar supaya kebahagiaan Bapak Sugito itu bisa kita sama-sama rasakan Bapak Ibu ya. Dan tentunya
Bapak kita juga sangat menyayangi cucu-cucunya yang lain, Bapak Ibu ya. Oleh karena itu sebagaimana permintaan Bapak Sugito, agar mohon doanya agar cucu-cucunya itu senantiasa diberikan soleh, anak yang soleh maupun yang soleha, amin ya rabbal alamin. Tentunya ini adalah merupakan suatu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak ya, bahwasanya Bapak Sugito telah memberikan suatu kebaikan kepada cucunya, yang mana telah menghitankan cucunya, artinya adalah menjalankan suatu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana perintah ini adalah diperintah oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan diteruskan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga pada saat ini kita telah mengikutinya. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dihajatkan Bapak Sugito sekeluarga untuk kebahagiaan cucunya maupun anak-anaknya, semoga senantiasa diijabahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lantaran doa dan ridhonya dari bapak-bapak sekalian. Tentunya yang terakhir, apabila di dalam melayani dan mungkin dari hidangan, tutur sapa dan sebagainya, tentunya Bapak Sugito hanya seperti inilah yang bisa disajikan kepada bapak-bapak sekalian, dan atas segala kekurangannya tentunya Bapak Sugito sekeluarga tidak lupa mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan, dan tentunya pada kesempatan yang baik ini ya, mohon kesungguhan doanya yang tentunya dikhususkan kepada hajat Bapak Sugito sekeluarga, dan tentunya juga bahwa acara Bapak Sugito sekeluarga ini bisa diberikan suatu kelancaran dari awal hingga sampai besok terakhir, itu tidak ada sesuatu yang tidak kita inginkan, sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang diinginkan Pak Sugito sekeluarga, khususnya kita semua ya. Mungkin itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan dari saya selaku wakil dari Sohibul Bait, tentunya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati bapak dan ibu sekalian, tentunya saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namely the speech from the Prime Minister Purwanto. At the time and place we invite. Kata sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Panitia Walimatul Khitan, yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Purwanto. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadral mukarram Mbah Kyai Ali Sodikin beserta rombongan, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan jasmani rohani
sehingga selalu dapat membimbing kita semua ataupun mengawal kita semua untuk dalam mengais ilmu yang ada di kajian majelis kita. Para alim, para ulama, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, yang senantiasa dirahmati Allah, dan tak lupa yang kami banggakan kepada remaja Masjid Al-Falah. Mudah-mudahan selalu kompak dan jaya selalu, amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita semua telah diberikan kesehatan jasmani, kesempatan untuk bertatap muka, berwajah, saling berjumpa untuk menjalin silaturahmi, sehingga semua itu mendapat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita selalu termasuk golongan hamba Allah yang bertakwa kepadanya, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam marilah kita lantunkan kepada baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan hamba beliau atau umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti, amin ya rabbal alamin. Pertama, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh jamaah ataupun salikin salikah yang hadir pada malam hari ini, dan tak lupa kami mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih atas kehadiran atau kesempatan pada malam hari ini yang bisa hadir di tengah-tengah kebahagiaan, yaitu kepada beliau Mbah Gito yang pada malam hari ini alhamdulillah telah mempunyai hajat, yaitu menghitatkan cucu-cucunya. Dan doa untuk semua cucu-cucunya, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh solehah, amin ya rabbal alamin. Dan kedua kalinya, wabil khusus juga kami ucapkan banyak ribuan terima kasih kepada seluruh masyarakat atau dusun Swakpram, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah ikut serta membantu dari awal hingga akhir acara beliau Mbah Sugito. Hanya mengucapkan banyak ribuan terima kasih, dan juga kepada remaja Masjid Al-Falah yang mana selalu kompak dalam kebersamaan untuk memajukan hadirin jamaah salikin salikah rahimakumullah. Harapan kami untuk acara pada malam hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sehingga apa yang menjadi hajat Mbah Sugito sekeluarga dapat berjalan dengan lancar, tidak ada suatu halangan apapun dari awal hingga akhir, atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, kami di sini mewakili rekan-rekan panitia memohon maaf apabila segala sesuatunya pasti banyak kesalahan ataupun kekurangan dalam segi penyambutan
penyajian ataupun dari segi tempat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terutama kami mohon maaf juga wabil khusus kepada tuan rumah ataupun sohibul bait Bapak Sugito sekeluarga. Mudah-mudahan kami mewakili rekan-rekan panitia, apa yang kami emban atau yang kami diamanahkan kepada kami bisa menjalankan semaksimal mungkin, sehingga acara dari awal hingga akhir nanti dapat berjalan dengan lancar, dan mohon doa restunya. Dan itu saja yang dapat kami sampaikan. Diakhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We would like thank you very much to Al Ustadz Yusman and Al Ustadz Purwanto. Terima kasih kami ucapkan kepada Al Mukarram Ustadina Yusman dan Al Ustadz Purwanto. We continue with the 5th event, namely a sermon that will be delivered by Al Ustadz Usman. To him at the time and place we invite. Memasuki acara yang kelima, Mau'idatul Hasanah, yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Usman. Ufaddiluhu bikulli tarhib wa ta'zim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama واختار أيضا منهم الزهاد والحكم والكرماء وفضل منهم العارفين بالله وصفات والأسماء وأذقهم لذة المحبة وأضلهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladhi khuliqa min dhatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabihi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadratal mukarram wal muhtaram, para alim ulama, al-akhus ulama inal afadil, para ustad, para ustadzah, para kiai yang saya hormati, sahibul hajat, keluarga besar
Bapak Sugito. Yang saya hormati Bapak Kasih Wilayah Dusun Swapram. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh, tini sepuh. Dan yang saya hormati hadirin tamu undangan Bapak Ibu rahimakumullah. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia, nikmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat bermuwajjah memenuhi undangan beliau Bapak Sugito. Kemudian sholawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu, kita ini pun kata sing kenal nih. Namun untuk kejelasan sakjane Ustadz Usman ki sapa mungkin enten sing dereng tepang, enten sing dereng kenal. Kula niki sakjane nggih dudu Ustadz. Ning saudara MC wau, saudari MC kok nyelok Ustadz kula nggih bingung. Ning MC niku wau bolak-balik nggih dalang. Dalang ya kuwasa. Pemanen arep diceluk Ustadz ya kena, tukang bangunan arep diceluk Ustadz ya oleh, dalang iku kuwasa. Sejatine kula niki lare sing nembe belajar teng mriku wong pun disebataken bolak-balik majelis gunggang nggih SP tunggal. Niku majelis napa? Itu adalah sebuah thariqah. Thariqah itu apa? Jalan kemana? Jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalam binaan beliau Bapak Ali Sodikin dan dengan asuhan para sesepuh dan termasuklah beliau Mbah kita niki dewan sesepuh sing ngomong kula sak rencang-rencang sedaya. Hadirin rahimakumullah. Diri seorang muslim dengan kejujuran yang berlandaskan asas keimanan, maka ketaatan dan kepatuhan terhadap Allah dan Rasul-Nya merupakan sebuah keinginan dan dambaan. Dan cara jalan yang dapat ditempuh untuk mencapai hal tersebut banyak sekali melalui ibadah-ibadah yang dapat kita lakukan. Ada yang menempuh dengan ibadah memperbanyak sedekah, ada yang dengan sholatnya, dan ada yang memperbaiki perintah-perintah wajibnya serta rangkaiannya. Dan termasuklah khitan ini merupakan rangkaian awal mula dari ibadah. Lalu tentang kejelasan syariat khitan, apa sebenarnya hukum dan bagaimana sejarahnya? Dari sejarah kita tahu
bahwasanya syariat khitan telah dilaksanakan sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Di sana dinyatakan, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahu. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu ia menunaikannya. Allah menguji kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam dengan beberapa kalimat. Kalimat di sini jika kita maknakan pada umumnya ialah beberapa perintah dan larangan. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, jika kita buka sejarah, kita akan melihat bahwasanya di sepanjang sejarah Nabiullah Ibrahim alaihi salam penuh dengan tamsil-tamsil, penuh dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Oleh karenanya pada ayat tersebut banyak para ulama yang berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa misalnya ayat tersebut ialah perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam untuk mendirikan Ka'bah. Ada yang berpendapat bahwa ayat tersebut ialah perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih putranya Ismail. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, jika kita lihat, kita buka dari tafsir Ibnu Katsir yang disampaikan oleh Al-Imam Qurtubi, dinyatakan oleh Al-Imamul Jalil Al-Hafidh Imaduddin Abil Fida Ismail Ibn Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsirnya. Beliau menyatakan bahwasanya annahu yajuzu ayyakunal muradu bil kalimat jami'u ma dzukira wa jaizun ayyakuna ba'da dzalik. ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع. Bahwasanya yang dimaksud dengan kalimat pada ayat tersebut ialah seluruh perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, dan tidak boleh memaknakan hanya satu saja kecuali dengan dasar hadis atau ijma'. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, jadi ayat tersebut termasuklah perintah khitan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam, dan dijelaskan di dalam hadis bahwasanya ihtatana Ibrahim ba'da thamanina sanatan, yakni telah berkhitan Nabiullah Ibrahim alaihissalam setelah berumur 80 tahun. Itulah sejarah daripada khitan yang kemudian dilanjutkan oleh putra-putra beliau seperti Ismail, Ishak, hingga disempurnakan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dasar hukum, apa sebenarnya hukum daripada khitan? 4 mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali sepakat bagi laki-laki yang telah akil balik wajib hukumnya, namun bagi Imam Syafi'i wajib juga bagi perempuan. Dijelaskan di dalam kitab Ghayatul Bayan bahwasanya wal khitan wajibun ala dzakari wal untha,
libalighin akilin muhtamilin lahu. Bahwasanya khitan itu wajib hukumnya bagi laki-laki dan perempuan yang telah akil balik, yang telah mampu menahan rasa sakit. Waduh, wis kadung ibu, wis kadung tuwek, kurang sunati piye? Mboten napa-napa. Wis kadung tuwa niku jenenge Islam niku luas, bebas memilih, gak kudu Syafi'i, boleh ikut imam-imam yang lainnya. Itulah dasar hukum dan sejarah daripada khitan. Lantas apakah setelah dihitan selesai? Tidak, kita masih memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak kita, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Untuk menghadapi perkembangan zaman, maka bekalilah anak-anak kita agar tidak tergerus keimanannya dan runtuh akidahnya. Dengan kemajuan teknologi abad ini, sangat rentan sekali anak-anak kita bisa terperosok dan salah pilih jalan. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk membentengi anak-anak kita yang bisa dijadikan bekal perjalanan hidupnya. Bekal yang pertama ialah ilmu. Ilmu merupakan nur penerang di alam yang zulmah ini, di alam yang gelap ini. Seharusnya kita kan tahu bahwasanya dunia ini zulmah, gelap. Maka dengan ilmu, nur itulah yang jadi penerang di setiap perjalanan kita. Bahkan jika kita menginginkan sesuatu, menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat juga dengan ilmu. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat, juga dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kedua-duanya, terlebih lagi seharusnya dengan ilmu. Dan ilmu tersebut yang terpenting pendidikan dasarnya ialah dari dalam rumah, dengan kata lain dari keluarga terlebih dahulu. Lalu orang tua jika tidak memiliki kemampuan untuk mendidik anak, memberikan ilmu, maka serahkan pada ulama. Yang terutama ialah al-ulama warasatul anbiya. Karena memang abad ini banyak para ulama yang sudah mulai terlupakan dan ditinggalkan. Dan jangan sampai yang dinyatakan seperti hadis Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau berkata, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bithalati baliyatin ulaha yarfa'ul barakah min kasbihim wa thani yusallitullahu alaihim sultanan dhalim wa thalith yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kata beliau, akan datang suatu masa kepada umatku di mana mereka menjauhi dari ulama dan fuqaha. Fuqaha niku ahli fikih,
ahli hukum syariat. Nek al ulama niku lebih ke kedalaman, lebih masuk ke dalam. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, jika itu terjadi maka kata beliau fayabtaliyahumullahu bi thalathi baliyatin. Yang pertama kata beliau yusallitullahu alaihim sultanan zalim. Allah akan mengangkat bagi mereka pemimpin yang zalim, pemimpin yang bukan mementingkan kepentingan rakyat melainkan mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan yang dipimpin. Kemudian selanjutnya ialah yarfa'ul barakah min kasbihi. Allah angkat keberkahan rizkinya. Bagaimana Allah mengangkat? Apakah rizkinya berkurang, surut, menyempit, bahkan habis? Tidak. Rizki banyak Allah sediakan, namun manfaatnya kurang. Atau dengan kata lain, manfaatnya bukan untuk kepentingan mendukung di dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang lebih berbahaya ialah yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Kami keluarkan mereka semua dari dunia ini dengan tanpa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau yang dua sebelumnya mungkin masih wilayah dunia, kita bisa meminta bantuan. Tapi kalau untuk yang terakhir, ini sudahlah menjadi urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Ananda Rashid dan Ananda Rafasha menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua hingga Allah dan Rasulnya. Dan semoga anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh, soleha, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namely a sermon that will be delivered by Al-Ustad Ali Sodiqi. To him at the time and place we invite. Mau'idatul Hasanah yang kedua akan disampaikan oleh Al-Ustad Ali Sodiqi. Tafaddal ala waqtihi wa mawqun. Tangkap kakimu, dia punya tendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala
dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal mukarram, para alim, para ulama, alladzi nukarrimuhu wa nu'azzimuhu wa nufaddilu, yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh. Yang saya hormati keluarga besar Sohibul Bait Simbah Sugito beserta ibu. Yang saya hormati Bapak Kasih Wilayah ataupun yang mewakili. Yang saya hormati hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Juga tidak lupa kepada kru audio sound system mahkota yang saya hormati. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Penebar hidayah dan maghfirah sepanjang masa. Sholawatullahi wassalamuhu, semoga tercurah melimpah kepada Rasul Pamungkas sebagai cermin akhlakul karimah dan sekaligus menjadi uswatun hasanah bagi seluruh umat. Dan semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya robbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalu niki acaranipun walimatul khitan. Alhamdulillah, saudara saya Ahinal Karim Bapak Ustadz Usman telah menyampaikan tentang khitan secara detail. Dan salah satu tujuan daripada khitan adalah untuk membentuk pribadi anak menjadi soleh. Hadirin yang saya hormati, soleh tidak akan bisa terwujud kalau tidak ada iman di dalam dada. Iman juga tidak akan bertumbuh kembang kalau tidak ada pengenalan terhadap yang diimani. Contoh,
Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak ada ilmu yang menuntun kita untuk mengenal Allah, maka keimanan kita tidak akan berkembang. Mengenal Allah harus diawali dengan mengenal diri. Mengenal diri harus diawali dengan mengenal asal usul diri. Maka Allah berfirman di dalam hadis qudsi, kuntu kanzan mahfiyan fa ahbabtu an ukrifa wa khalaqtu khalqa fa biyarifuni. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Aku suka, aku senang, aku cinta untuk dikenal. Maka kuciptakan makhluk denganku ia mengenalku. Dengan kata lain, tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk adalah agar mengenal dirinya. Karena Allah suka, karena Allah cinta, maka Allah menciptakan makhluk. Lalu bagaimana Allah menciptakan makhluk? Diterangkan di dalam hadis Jabir, awwalu ma khalaqallah nuru nabiyyika ya Jabir fa khuliqa minhul asya wa anta min tilkal asya. Pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad, wahai Jabir. Kemudian dari Nur Muhammad inilah diciptakan segala sesuatu apapun yang disebut asya, baik yang ada di langit maupun di bumi, bahkan di seluruh alam semesta diciptakan daripada Nur Muhammad. Wa anta min tilkal asya, dan engkau Jabir bagian daripada asya itu, termasuk kulolan poro panjenengan sedaya diciptakan dari Nur Muhammad. Pertanyaannya, kalau seluruh alam semesta diciptakan daripada Nur Muhammad, lalu Nur Muhammad sendiri diciptakan dari apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ana min nurillah wal alamu mini. Aku daripada nur Allah, artinya diciptakan daripada nurnya Allah, sedangkan alam semesta ini diciptakan daripada nurku. Dalam hadis lain, innallaha khalaqa ruhan nabi sallallahu alaihi wasallam min dzati wa khalaqal alam bi asrihi min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah telah menciptakan ruh daripada Muhammad, diciptakan dari zatnya Allah. Sedangkan alam semesta diciptakan daripada rahasia
Nur Muhammad. Hadirin yang saya hormati, karena Allah cinta, di dalam menciptakan makhluk-makhluknya, maka Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 172, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah bertanya kepada para arwah, wahai arwah, benarkah aku ini Tuhanmu? Maka para arwah menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Karena Allah di dalam menciptakan makhluk ini berdasarkan cinta, maka pertanyaan ini merupakan bentuk cinta kasihnya Allah terhadap hamba-hambanya. Bukan berarti Allah bertanya itu tidak tahu dan ingin tahu. Itu adalah hal yang mustahil, karena Allah adalah Sang yang Maha Tahu, atau juga disebut Al-Khaliq, tentunya tahu dengan apa yang diciptakan. Masa Allah Sang Pencipta kok tidak tahu dengan apa yang diciptakan? Sebagaimana orang tua sayang terhadap anak-anaknya, kadang orang tua juga bertanya, wahai nak, siapa bapakmu? Padahal itu adalah dia sendiri. Atau bertanya, wahai nak, kau anak siapa? Padahal itu anak sendiri. Pertanyaan semacam inilah bentuk kasih sayangnya seorang tua terhadap anak-anaknya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Bahwasanya manusia itu diciptakan daripada saripati tanah. Di dalam saripati tanah ini mengandung 4 unsur, yaitu unsur angin, air, api, tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian dari saripati tanah ini dijadikan nutfah dan diletakkan di rahim yang kokoh. Rahim di sini tidak hanya sebatas bagian perut dari seorang ibu. Namun yang dimaksud rahim di sini adalah bentuk kasih sayangnya Allah dan bahkan dalam rengkuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari nutfah menjadi ngalaqah, ngalaqah menjadi mudghah, mudghah menjadi izoma, lalu dibungkus dengan daging. Setelah dibungkus dengan daging, diciptakan lagi oleh Allah dalam bentuk makhluk lain, yaitu janin. Proses nutfah menjadi alaqah, alaqah menjadi mudghah, mudghah menjadi idhoma adalah 40 hari, 40 hari, 40 hari. Jumlahnya kurang lebihnya 120 hari.
Setelah berumur 140 hari atau dikenal dengan sebutan 4 bulan, maka baru proses peniupan roh. Proses ini adalah proses penanaman iman yang kedua. Karena penanaman iman yang pertama adalah proses kitab alastu birobiku qalu bala syahidna. Maka dalam peniupan roh ini Bapak Ibu, di sini ditulis 4 perkara. Di antaranya adalah tentang rezekinya, ajalnya, amalnya, termasuk golongan orang-orang yang celaka atau orang-orang yang bejo. Itu ditulis pada waktu janin umur 4 bulan. Kemudian setelah ditulis, lalu diilhami oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dibekali oleh Allah yaitu sifat yang disebut takwa dan fujur. Sifat takwa ini adalah sifat mahmudah atau sifat yang terpuji. Sifat fujur adalah sifat yang tercela atau disebut mazmumah. Dalam proses peniupan roh Bapak Ibu, sehari roh ditiupkan di janin itu disebut hayatullah. Dan roh ini selalu berzikir. Apa zikirnya? Allah, Allah, Allah. Kemudian setelah berumur 7 hari ditiupkan, roh ini disebut suhud. Dan roh ini juga masih berzikir. Zikirnya adalah al-haq. Kemudian pada umur 40 hari roh ditiupkan. Ini disebut kholaqo. Di dalam proses kholaqo ini roh berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pada umur 3 bulan roh ditiupkan, disebut muholako. Dan roh ini masih berzikir. Zikirnya adalah alhamdulillah, alhamdulillah. Setelah umur 7 bulan roh ditiupkan, maka roh disebut lahma. Dan di sini roh berzikir. Apa zikirnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah berumur 9 bulan 10 hari disebut fayakun. Maka roh berzikir la ilaha illallah. Kemudian di sini janin sudah siap lahir. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Walhasil
Manusia itu mengalami 3 fase kehidupan para hadirin. Yang saya sampaikan ini adalah kehidupan kita di masa lalu. Nah, kehidupan sekarang ini adalah kenyataan kehidupan masa lalu. Karena kita di dalam masa lalu, kita telah dikhitab alastu birobbikum qalu bala syahidna. Kita sadar ataupun tidak, kita telah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai Tuhan kita. Maka kewajiban hamba kepada Tuhan adalah mengabdi atau menghamba kepada yang didamba. Kalau tidak, maka di kehidupan yang akan mendatang Allah akan mengadakan pengadilan yang terakhir, yaitu di akhirat. Hadirin yang saya hormati, kembali kepada tujuan kita. Salah satu tujuan kita adalah menjadikan anak yang soleh. Kecuali kalau kita tidak mendidiknya, itu akan salah. Maka kita sebagai orang tua, kita harus menghantarkan putra putri kita untuk menjadi soleh. Bagaimana caranya? Tentunya dengan ilmu, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Usman. Hadirin yang saya hormati, setelah ada iman di dalam dada kita, kita juga berkewajiban untuk mengendalikan hawa nafsu yang kita sampaikan tadi. Karena di dalam diri manusia ada 2 potensi, yaitu potensi buruk dan potensi bagus. Kalau kita tidak mengendalikan yang buruk, tentunya kita akan terjerumus di dalam dunia kenistaan. Hadirin yang saya hormati, mengendalikan nafsu ini tidak mudah, Bapak Ibu. Karena miturut sejarah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah pulang dari perang Badar, beliau berkata, roja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Lalu ada sahabat yang bertanya, wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, jihadun nafsi. Jadi yang dimaksud perang besar di sini oleh Rasulullah adalah memerangi hawa nafsu yang ada pada diri kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, memerangi hawa nafsu itu tidak mudah. Karena miturut sejarahnya Bapak Ibu, hawa nafsu ini tatkala diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ujian nafsu adalah ditanya oleh Allah, man ana wa man anta. Wahai nafsu, aku ini siapa dan engkau siapa, kata Allah. Maka nafsu ini menjawab, ana, anta, anta. Aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Ini jawaban nafsu. Hadirin yang saya hormati, dengan pernyataan nafsu yang seperti ini, berarti nafsu itu tidak tahu siapa Tuhannya dan siapa dirinya. Maka dihukum oleh Allah
si nafsu ini, ditempatkan di neraka jahanam selama 100 tahun. Setelah 100 tahun Bapak Ibu, nafsu ini dipanggil lagi Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai nafsu, man ana wa man anta, siapa aku dan siapa kamu. Ternyata nafsu ini belum tahu juga Bapak Ibu. Nafsu masih menjawab ana, anta, aku ya aku, kamu ya kamu. Dihukumlah lagi nafsu ini, dimasukkan di tempat yang dingin melebihi dari 0 derajat selama 100 tahun. Setelah 100 tahun dipanggillah nafsu ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya lagi oleh Allah, man ana wa man anta, siapa aku dan siapa kamu. Ternyata Bapak Ibu, nafsu ini juga belum paham, masih menjawab ana, anta. Lalu nafsu ini Bapak Ibu dihukum lagi oleh Allah selama 100 tahun lagi. Apa hukumannya nafsu yang terakhir ini? Nafsu ini dicuekin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu tidak ditanya sama Allah, tidak dikasih makan sama Allah, tidak dikasih minum oleh Allah selama 100 tahun. Setelah 100 tahun nafsu ini dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya lagi oleh Allah, man ana wa man anta. Baru Bapak Ibu, nafsu ini bisa menjawab, anta robi wa ana ngabduka ya Allah. Engkau adalah Tuhan kami, sedangkan aku adalah hambamu. Itulah nafsu. Lain dengan akal. Kalau akal ditanya oleh Allah, man ana wa man anta, langsung bisa menjawab, anta robi wa ana ngabduka ya Allah. Berarti akal ini sekali ditanya oleh Allah langsung tahu siapa Tuhannya dan siapa dirinya. Semoga putra putri kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Cekap semanten ingkang saged kawula aturaken, kirang lan langkungipun kawula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We express our thank you very much to Al Ustad Usman and Al Ustad Ali Sodikin. Hopefully, we are all given the easy to understand the knowledge that has been delivered. Amin ya Rabbal Alamin.
Demikianlah mau'idatul hasanah yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Usman dan Al-Ustadz Ali Sodiqi. Mudah-mudahan kita semua diberikan anugerah pemahaman ilmu yang beliau sampaikan. Syukran alaihi. And we have arrived at the end of the event, namely the closing prayer, which will be led by Shaykhina Mami Isbul Faton. To him at the time and place we invite. Dan sampailah kita di penghujung acara, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Shaykhina Mami Isbul Faton. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membaca doa ini, terlebih dahulu saya ingin buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa lisa'il anbiya wal mursalin wa alihim wa ashabihim kiram ajmain. Al-Fatihah. Bijamil ulama'il amilina wa awliya'il arifin wa liwalidina wa limasyakhina wa linahdin wa hidiyatu jamil muslimin wa muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya hayyu ya qayyum bisirkum fayakun amirna datawatan qiyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnah wal jamaah ila yaumiddin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bisrikum fayakun amirna datawatan qiyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnah jamaah ila yaumiddin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bisrikum fayakun amirna datawatan qiyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnah wal jamaah ila yaumiddin. Wa ja'alna wa jami'al muntasibina ilaiha wal muhibbin rasal anbiya ila amilina muhlisin. Wa qid alaina wa alaihim sahaibal ulumi syar'iyah wa ftah alaina wa alaihim abwabal ma'arifil ladunniyah wa nun alaina wa alaihim bikamalil hidayah wa taufiq wal istiqamah wa jamalana wa lahum khairid dunya wal akhirah wa sabbit aqdamana wa aqdamahum ila kalimatiddin wa jama' kalimatana wa kalimatahum wa alif baina qulubina wa qulubihim ajmain. Ya mujibas sa'ilin ya ghiyasal musawwisin ya malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya badiis samawati wal ardh ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Irhamna wasurna wasurna wadina wapina wapu'anna wahlubna wabarikana wafana wabina dikawatan ila sama ilatika waswadi wal hidayah bil amni wal inayah wal riayah wa nawwir bina dana bi anjuina dituwatan wa amir bina dana bi mi'adatuwatan wa yassirana murana ma'lim marrati qulubina waqbi'anna duyunana ya Allah ya Allah ya Allah ya Karim ya Wasajud ya Barru ya Rahim waqbina bihalanika wal haram biqina bibatli wa man siwak ya Gani ya Hamid ya Mudu ya Mu'id ya Rahman ya Rahim ya Badru ya Rayud ya Zarasil Majid
Ya fa'alun lima yurid. La ilaha illa anta al-ahadul qadus samad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kaf ha ya ain sad, kaf ha ya ain sad, kaf ha ya ain sad. Unsurna wa iyahum ala mazzalamna bima nasartu bi rusul wa hulla bainana wa baina syaitan wa nazhi wa baina ma la taqaddalana bihi min haqqi qalimain. Ya qawi ya matin ikbina sabra zalimin. Hamim emsin qaf, hamim emsin qaf, hamim emsin qaf. Wardu dana warhum kana adai wal asrar wal rizwadan huswari lan hurhin wa mazlikum kullu mazlikum wasmis ala wujuhim wa amwalihim wasjun ala qulubihim wa qur'ainahum wa arjulahum wa amsahum ala makanatin para sabiyon amudalam waliyi wa ilayna wa qanahum biqahin besarika ya zakahar ya qayyum jabbar ya mu'yam ya menkain ya sattar Allah marhum bikasaib, Allah marhum bikasaib. Ya mayyakul lisyaikum payakun. Kawin kaf haya insod hamim insin kaf bisiri la ilaha illallah. Kawin kaf haya insod hamim insin kaf bisiri la ilaha illallah. Kawin kaf haya insod hamim insin kaf bisiri la ilaha illallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana kajamin nasiya min la rabbihi inna allaha yuhibbul mi'at. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzu minal hazan wa na'udzu minal kasal wa na'udzu min jubi buhli wa na'udzu min ghaldan wa qahri rijal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. La tudril absar wa huwal latiful khabir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Wa tabidanahum bil khairati wal birri wa khairihim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa amalan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna wal batila batilan warzuqna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma la tahrimna khaira ma indak sarima indana wa hfazna min jamil afati wal ahadin qaribin mujibud da'wat. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan mubarakan hasanan masuma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
We express our thank you very much to Syekhina Mami Isbul Fatul. Terima kasih kami ucapkan kepada Syekhina Mami Isbul Fatul yang telah memimpin doa. Thus, in our event tonight, let us end by reciting the Hamdalah. Dengan demikian, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara Walimatul Khitan pada malam hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. We ask the host of the event apologize profusely for all mistake if my word, attitude and behavior were wrong in hosting the event tonight. Kami selaku pembawa acara atas segala kesalahan dan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwafiq illa aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.